Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel DS Stories. Kali ini kita masuk ke dalam konten petis pengalaman mistis. Kalau di video sebelumnya kalian sudah mendengarkan cerita dari saudara saya tentang pengalaman dia waktu perjalanan berangkat ke daerah Malingping. Nah, kali ini gue juga akan mengundang saudara gue yang akan menceritakan pengalaman dia selama di tempat sana dan selama perjalanan pulang. Mau tahu ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung, adik dari Ulfa di channel yang sebelumnya itu, dan juga saudara dari Wayan. Jadi di sini saya melanjutkan ceritanya ya dari konten yang sebelumnya itu. Jadi ketika pas sampai di Malingping sana, di tempat rumah saudara kita, emang waktu pertama sampai itu agak ngerasa kayak ada yang gimana ya, kayak ada yang gak welcome gitu, kayak ada yang gak suka dengan kehadiran kita gitu. Terus tapi pas malamnya itu Agung sempat meditasi kan di sana, lagi meditasi, dan juga kebetulan kan ada adik juga ya, dia berisik kan, emang agak berisik sih. Mungkin penghuni saya juga kurang suka ya. Begitu saya meditasi, dia ketakutan, manggil-manggil lah gitu kan. Saya jadi kurang fokus. Saya tanya kenapa gitu kan, dia bilang kayak kirain bukan AA gitu, kenapa kok diem aja gitu. Nggak ngerti ya. Kemudian pas saya ngelihat ke arah jendela itu kan, jadi kamarnya kan jendelanya langsung keluar gitu ya. Nah itu emang ada bayangan hitam sama tangan, kayak tangan begini gitu. Mungkin entah sosok itu kurang nyaman dengan kehadiran kita di sana, karena adik kan emang namanya anak muda ya, suka TikTok segala macam gitu kan, sama teman-temannya di HP. Terus pas udah beberapa lama, dia kaget, katanya ngelihat ada suatu kayak suatu bayangan atau suatu kelebetan itu nabrak ke arah ini, horden gitu, hordeng. Jadi kamar kan ada hordengnya, itu katanya dia ngelihat nabrak ke hordeng itu. Ini saya menceritakan berdasarkan pengalaman dia karena dia nggak mau in frame ya. Nah dari situ awal mulanya. Dari situ setelah itu udahlah, saya nyoba ini kan ya, istilahnya Agung nyoba netralisir lingkungan sekitar kamar itu supaya mereka tuh tidur nggak diganggu gitu. Udah setelah itu pas pulangan ya, langsung kepulang aja ya. Pulang itu kan kita kan lewat ke arah Sukabumi ya, dari Malingping itu melipir pantai, kita mampir ke Karanghawu. Kebetulan kita kan sekalian silaturahmi ke sana kan, ya ziarah ke sana. Nah di mobil ini adik ini nih awalnya ceria-ceria aja gitu, ceria-ceria aja, bercanda, video segala macem. Tapi ketika sampai Karanghawu, pas turun mobil dia kan langsung ke toilet. Nah habis dari toilet itu dia langsung berubah, langsung agak beda lah gitu kan. Langsung agak beda dia. Katanya karena ada penjual lukisan, dan lukisan itu ada sosok yang dibilang ibu ini ya, Bunda Ratu Nyi Roro Kidul lah ya. Dia ngelihat lukisan itu, nah dia kayak langsung berubah aja gitu, langsung kayak, saya nanya sama dia, katanya dia sempat dalam hatinya tuh pengen ketemu sama Nyi Roro Kidul gitu. Dalam hati dia tuh dia ngomong gitu. Nah pas kita naik ke atas itu kan ya, naik ke atas kan ke ininya ya naik ke karang itunya. Naik ke atas awalnya biasa aja, karena Agung sama A kan duluan ya, si ini Cela belakangan kan.
awalnya kita biasa aja gitu. Nah tapi pas udah selesai kan aku nanya sama dia dong kenapa gitu kan. Dia bilang Dede ngelihat ibu-ibu jualan kembang ngeliatin Dede terus gitu, senyum-senyum gitu. Nah terus Agung bilang perasaan gak ada yang jual kembang di atas dah gitu. Soalnya yang Agung tahu ya yang di atas itu warung sama jerigen-jerigen paling itu. Karena yang kembang itu kan yang di bawah, yang kita turun ke bawah baru ada yang jualan kembang kan, kata Sela gitu, kata dia. Udah selesai dari situ dia jalan kan ya, langsung lurus lagi ke depan tuh. Nah di situ dia sempat ngobrol-ngobrol, bercanda-canda gitu kan tuh ya. Nah dia kayak sempat ngucapin Dede pengen lihat Nyi Roro Kidul kayak gitu. Istilahnya. Nah dari situ kan turun ke bawah ya, yang apa, batu kursi ya, kursi karang ya. Nah pas sampai situ dia bengong. Mulai dari situ tuh dia bengong, nggak tahu kenapa kan ya. Di situ kan Agung belum nanya sama dia kan, nanyanya soalnya pas sudah setelah dari situ. Tanya ke dia akhirnya kan pada itu kenapa gitu kan, katanya Dede ngelihat ada sosok yang muncul, kata dia gitu. Berupa apa gitu kan. Dia bilang cewek tapi setengah doang badannya, setengahnya lagi di dalam air gitu. Terus dia juga bilang katanya sosok tersebut tuh kayak nyuruh dia untuk ikut sama sosok itu gitu. Nah udah selesai dari situ dia udah mulai beda lah. Tadinya kan mau foto ya, foto-foto video, di situ dia udah mulai beda tuh. Tapi kan karena kita ini ya ziarah dulu kan, jadi nggak langsung sama dia kan. Makanya Agung nanya setelah dari situ kan anehnya itu kenapa. Pas itu dia ke bawah, turun ke bawah ke karang-karang, lihat-lihat itu. Nah dia bilang ada kepiting warna-warni gitu. Ada kepiting warna-warni, Dede mau ambil katanya gitu kan. Ada kepiting warna-warni di sana. Nah terus kata yang lain bilang nggak ada kepiting warna-warni gitu, nggak ngelihat yang lainnya gitu. Makanya dari situ kan apa ya, aneh aja gitu. Takut dibawa ke dalam air itu, takutnya istilahnya mah pancingan lah gitu supaya si anak ini tuh ngambil itu gitu. Karena itu kan cukup dalam ya. Nah udah, Mama Agung juga kan akhirnya karena ngelihat nih anak kok aneh gitu kan, daripada takut semakin gak bener kan, takutnya dia kebawa air atau apa, akhirnya ditarik. Mungkin tariknya juga kaget ya, si anak ini tuh kaget juga kan, kaget dia marah gitu, kenapa sih gitu, orang Dede masih mau lihat gini lah, kayak gitu lah istilah kata. Udah pas dari situ kita kan sempat makan dulu kan ya, makan lancar sih. Emang dia diem aja gitu, pas makan itu juga dia diem aja, kayak aneh lah gitu kan, beda. Pas di dalam mobil, di situ mulai akhirnya kan ditanya-tanya sedikit gitu kan, kenapa gitu. Nah di situ baru Agung fokus kan, ini anak kenapa gitu kan, takutnya kan ada salah apa gitu kan di sana. Akhirnya Agung fokusin gitu kan. Itu ada yang ngasih tahu kalau anak ini ingin ketemu gitu, mau melihat Nyi Roro Kidul gitulah, ngomong kayak gitu. Jadi istilah kata mah mau diajak gitu itu istilah kata mah. Akhirnya kan nyoba buat inilah istilahnya apa ya, minta maaf gitu kan ya kalau misalnya emang ada omongan dia yang salah. Udah akhirnya jemput lah gitu kan, ibarat kata mah gitu kan. Alhamdulillah udah masuk Sukabumi kota, udah mau masuk tol, baru di situ dia ceria lagi tuh di mobil. Dia juga bilang sempat kesel sama Agung di mobil, nggak tahu kenapa, padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Mungkin keselnya itu karena dijemput kali ya.
Mungkin maksudnya dia masih mau di sana gitu kan, bagus atau gimana. Dia bilang dia sempat kesel sama di mobil, nggak tahu kenapa gitu. Oh ya udah gitu aja kan. Udah sih gitu aja sih ya, sampai dari Sukabumi ke Depok alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Ya. Oke, kita bahas sedikit ya yang terlihat sama saya pas cerita itu. Jadi itu emang ada apa ya, semacam siluman di situ yang di dalam air itu. Jadi yang sebenarnya kepiting itu bukan kepiting sebenarnya. Jadi itu kayak apa kepala ikatan yang di ininya. Tahu kan kalau ikatnya ada di tengah tuh buat itunya kan ada kepalanya ya. Nah, yang gitu-gitu. Nah, itu kayak itunya yang warna-warni gitu, yang kelihatan kayak gitu-gitu. Jadi si makhluk itu emang lagi apa ya? Badannya emang di situ. Jadi kalau dia ngambil itu ke bawah gitu. Iya. Jadi kalau yang saya terjadi, jadi di tangan dia mau ngambil tapi si makhluknya ngebawa ke bawah gitu. Kayak semakin dia ngambil semakin dalam. Iya, semakin dia, karena dianya ke bawah juga makhluknya gitu. Terus yang itu sebenarnya, jadi sukmanya itu sebenarnya emang tertinggal di situ, pas di karang-karangnya itu, pas dia ngeliat kepiting warna-warni itu kelihatan. Jadi kan pernah cerita ya waktu itu pas udah pulang ya, pas pulang kan cerita gini cara gini gitu kan. Itu dia langsung kesana kan, langsung ke bawah sana gitu. Pas yang saya lihat, kok ini anak itunya lagi gini aja gitu. Lagi jongkok ngeliatin gitu. Maksudnya gini aja gitu, ngeliatin air laut gitu, bengong gitu, nggak ada kehidupan gitu. Terus ya udah, setelah itu saya bilang sama yang sana, kalau anak ini ada salah tolong dimaafin gitu. Nah, terus kontak ke Agung, ambil tuh ya sukmanya gitu, karena udah bilang kan buat diambil, karena udah minta izin, udah minta maaf juga sama yang di sana gitu guys ceritanya, apa yang terlihat atau kejadian yang mistisnya di saat berada di Karanghawu. Jadi ini ceritanya pengalaman dari saudara gue juga ya. Cuman sayangnya orangnya nggak mau in frame, katanya nggak tahu, takut mungkin kebawa-bawa lagi ke sana gitu. Oke, jadi untuk petis kali ini cukup di situ aja. Ada pesan-pesan nggak buat yang lain? Untuk pesan sih ya, untuk wisatawan yang ingin ke Karanghawu mungkin gitu. Di sana bukannya kita takut atau gimana ya, tapi berjaga-jaga aja, hindari kata-kata yang emang sekiranya tidak pantas gitu kan. Terus juga dari hati kita juga emang harus bersih gitu. Kalau misalnya emang berniat ziarah atau berniat mau main ke laut, jangan ada niat macam-macam, ingin lihat ini, ingin lihat itu, sesuatu yang gaib itu sebenarnya dihindari aja gitu kan. Kita istilahnya wisata ya udah wisata aja, nikmati alam dan tetap jaga kebersihan, udah gitu aja sih ya. Ya, jadi intinya kita dimanapun berada harus tetap jaga ucapan dan jaga adab kita, sopan santun kita ya. Karena kan banyak mereka juga yang tidak terlihat oleh kita, dan mereka pasti mendengar apa yang kita bicarakan. Oke, segitu aja untuk semuanya. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, bisa kalian share dan like, jangan lupa di subscribe. Oke, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh lewatin musola tuh, lewatin masjid apa musola sih itu? Mau? Musola. Nah terus ada tukang kembangnya di mana? Di belah mana? Di dekat musola. Ibu-ibu yang jualan. Terus? Terus? Ya udah lewat tuh. Lewat doang. Terus kenapa emang sama kembang? Ada yang negur nggak? Emang kenapa emang sama kembang? Ngeliat doang. Tapi ada yang kayak belum. Ada warung itu.
Kamu kan yang ini gitu. Nah, Itu sih. Oh, terus ngebatinnya dari awal dia, dari mana? Gue di sini AA di atas itu warungnya. Sama ini apa sih? Aku sih jerigen. Lu udah ngebatinnya pas dari di bawah ngeliat lukisan ya? Bilang Dede mau pengen ngeliat Roro Kidul gitu ya? Ih, lupa. Terus pas yang misteri aku dari Nih, kalau lupa nggak gue kasih ini nih. tapi ngelewatin makam itu Yang geprek. jatuh tuh. Bukan makam sih rasa masih yang musola itu. Makam. Kita bisa jadi. mana itu? Kan ngomong lagi tuh, jadi mau lihat nih Roro Kidul. Remote-nya mana? Ada. Awal kan ngomong. Salah. Mana remote-nya? Kencengan suaranya. Tuh kecilin jangan didengar salah. Ya kan? Denger Dede ngomong gitu ke kawan, celok gitu. Kalau tuh naik barengan kamu bukan dia? Belakangan. Tapi pas di yang deket tempat itu foto-foto tuh kan aku nungguin di situ kan, naik lagi kan. Pas naik lagi jadi lagi bercanda tuh sama kawan itu. Udah dia mau lihat Roro Kidul lah, terus keluar dari laut gitu. Oh ngomong gitu. Oh, lupa apa lupain. Lupa ini. Kata kawan gitu kan, celok Dede Gini aja deh, yang Dede rasain aja deh. belum yang pas masih di atas, yang belum masih belum turun Kalau bawah. setahu Udah agak bengong dia di situ. Yang udah ada sampah kelapa kan? Iya. Bukan, sebelumnya kan aku mau ke bawah, terus kan naik lagi ke atas. Kamu yang Dede kata sama yang sebelum naik ke kawan. atas itu, kamu kan udah rada beda itu. Nah, Dede kan bengongnya yang ada kelapa itu kan, bengongnya mulai di situ Dede. Iya. Kalau yang itu, yang kamu baru naik kan kita di tempat duduk kan, yang ada Iti, ada Mama Teteh segala di situ. Nah, kan ya udah kalau nggak ikut udah diam sini Dede gitu kan, kalau capek gitu kan kata Matut. Tapi itu akhirnya kamu ngikut kan, itu di situ kan kamu udah lesu kan. Capek kemarin. Kalau Matut perhatiin, ah? Kalau Matut Ya sekarang perhatiin, cerita dari sisi Sela aja deh. Yang Sela alamin apaan? Iya, yang Sela rasain tuh Nah, apaan? dari situ tuh dari yang tempat duduk pas Dede naik ke atas, Dede ngeliat apaan? Sebelum itu. Biarin aja dia jualan kembang, biarin Ayo, aja. Iya, lihat ibu-ibu jualan sesuatu. kembang terus apaan? Aneh enggak ibu-ibu jualan Perasaannya kembangnya? gimana? Merinding apa perasaan gak enak apa gimana? Apa ditawarin sesuatu? Tawarin kita cuma di sini bilang ibu-ibu tukang kembang. Oh, di sini. Oh. Menyapa, dia menyapa. Oh, gitu. Terus? Tapi ibu-ibunya kan sini. Ya, udah terus. Terus dari situ apaan yang lu rasain lagi? Apa yang lu lihat? Terus kan jalan tuh, nanjak terus kan ke bawah tuh, ya kan? Foto-foto dulu, terus ke bawah. Itu sebelum yang tempat batu itu tuh, yang batu yang ada kelapanya kan ke atas kan naik. Turun kan ya dari situ kan? Turun. Nih sebelum turun di situ Dede ngomong sama kawan itu sempet bercanda dulu. Enggak tuh lagi foto sama kawan. lagi sambil ketawa-tawa kan tuh Dede mau lihat nyerut itu kan. Tawa-tawa tuh masalah itu. Iya. Kenapa dari situ lu ke bawah langsung bengong lah tuh situ lihat apaan lu? Iya, orang denger orang kawan juga bilang gitu. Terus lu ngeliat apaan? Terus ngeliat ya apaan? Bengong tuh kenapa? Ya, terus ngeliat Nggak apa? tahu itu bawaan. Hah? Nggak tahu bawaannya bengong. Ya terus ngeliat apa? Di Apa yang laut tuh? dilihat? Ada putri. Ada putri ya? Ada yang keluar nggak? Ah, bohong itu salah. Katanya ada yang keluar. Oh, waktu itu lu bilang ada yang keluar. Jangan bohong. Ini buat itu juga, buat pelajaran. Kan bukan nama orang lain cerita. Tahu sama orang lain aja. Kayak kemarin jalan-jalan. Oh, udah lihat belum konten Ayayan yang teteh cerita? Yang Kayak di gitu. Anjing Selatan.
sama Tomaling Pink. Terus pas di ngeliat Ada lihat yang kepiting kepiting warna-warni. Nah itu udah ke bawah, udah ke karang-karang yang bawah. Terus lu ngeliat yang pas di bawah itu kepiting warna-warni terus gimana? Indah gitu, bagus. Selain itu ada apa lagi? Itu pengen diambil, tapi di jauh. Ya lu ngambil, lu anyut. Iya. Itu tinggi ke bawah. Itu kan tinggi karangnya. Kamu masih istighfar nggak itu? Nggak istighfar ya? Hah? Lucu, pengen ngambil lu kelelep, kagak tahu dah hilang apa enggak gitu. Barang-barang. Mati Ada tanggung ini ya, ada jawab. yang nongol ya? Gila. Sela, kalau kamu jatuh ke laut mah tuh tanggung jawab. Bang yang ngajak. Kalau mama kamu marah, papa kamu marah, mah bisa Terus dipenjara. diomelin Matut Mama gimana? bisa stres. Diomelin Matut gimana? Terus kemarin waktu itu kan, Ngerasa pas ditarik doang udah. waduh kita doang. Ada yang lihat, Kata mati itu. ada yang lihat di laut kan coba. Ada putri nggak cewek? Lihat apa kayak gitu? Ada yang keluar atau ada apa gitu? Orang yang teteh lihat ada putri Ditunjuk ular. di laut. Dia yang di tanah. Dia ada batok kelapa. Terserah di mana dah. Terserah dimanapun lah. Liatin Ada situ. yang diliatin nggak? Siapa? Ngeliatnya dari situ, dari atas itu. Apa? Di mana? Di tengah laut. Di laut. Enggak nggak jauh, nggak jauh. Iya maksudnya di laut bukan di darat itu. Pakai Itu baju apa? Siapa? Kayak di lukisan. Enggak. Kayak baju apaan? Hijau. Ih, orang lagi tanya Ya, pakai kayak gimana? orangnya? Orangnya kayak gimana? Cantik? Apa menyeramkan atau gimana? Cantik lah orang ini mau Cantik. ketemunya Nyi Roro Kidul kok. Tapi cantik. Mirip sama yang di lukisan nggak? Lebih cantik ya? Kayak gitu. Kayak gitu. Terus ada ngomong nggak dia? Sisanya langsung disuruh foto-fotoin kawan. Oh, Jadi ngeliatnya pas lagi di mana? Pas lagi di tangga. Ya kan disuruh ngeliat situ fotoin. Oh yang dede lagi ngeliat ke laut. Oh Dede nggak mau. Yang Dede nggak mau. nggak mau dia. Pantesan. Tapi terus pas mama mati foto-foto. Tapi dia lama nggak? Dia lama nggak? Kamu Nggak. kan minta makan. Kayak gimana tuh? Bentuknya ada orang Kenapa apa itu minta bentuknya gimana? makan? Orang gitu. Muncul Tengahnya setengah. ke laut. Pakai bajunya. Pakai kemben atau pakai kebaya atau pakai apa? Yang kayak anduk doang, kemben. Dan Bali. Ya, yang segini doang. Pakai apa? Kain, baju, Rambutnya panjang. hijau. Rambutnya panjang. Ada gini. Ada gitu. Oh, ada mahkotanya. Hmm. Ada mahkotanya. Ini apa sih namanya? Ya iyalah orang setengah, orang ke bawahnya bukan kaki. Dia bawa apa? Ular. Tangannya ngapain? Nggak ada. Kenapa? Tangannya nggak ada. Oh, Nggak ada ya. tapi dia ngerasa gini, dia nyuruh Dede ke situ. Astaga. Iya. Ini yang bisa itu Yang menyerupai doang. bayang-bayang. Dede ngerasanya gitu disuruh ke situ. Disuruh ke situ, tapi kan masih hidup apa enggak? Allahu alam. Itu apa ya? Dayang-dayangnya yang bikin orang celaka itu mah juga. Jadi misalnya ada yang keseret ke laut, ada yang tenggelam, ada yang jatuh. Itu bukan ulah Nyi Roro Kidul, itu dayangnya yang itu yang bisa menyerupai, ngerti gak? Ya itu orang tuh beranggapannya pantai selatan tuh ini identiknya gitu kan, Nyi Roro Kidul tuh identiknya begitu. Itu dayangnya yang ini yang jahat. Ada yang mencoba gimana sih istilahnya biar orang-orang tuh ngasih sesajen gitu. Iya. Padahal bukan Padahal bukan yang dimaksud. bukan alami.
Satunya mah nggak kenapa-kenapa.